البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita baca ayat-ayatnya yang beliau sebutkan. Wa qauluhu ta'ala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, tambahan, yaitu melihat indahnya wajah Allah. Wa qala ta'ala lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di dalamnya, di dalam surga, dan di sisi kami ada tambahan. Wa hadzal bab fi kitabillahi katsir. Dan bab ini, yaitu bab asma wa sifat, di dalam kitabullah itu banyak. Bahkan dia lebih banyak daripada bab fikih. Hampir setiap berita yang Allah datangkan di situ mengandung asma wa sifat. Dan hampir setiap fikih yang Allah Ta'ala sebutkan di situ dimulai dengan asma wa sifat, atau diakhiri, atau diselingi, atau disela-selai dengan itu. Memang asma wa sifat itu lebih banyak daripada masalah fikih. Maka kalau fikih itu adalah Allah telah menjelaskan, bagaimana mungkin asma wa sifat Allah tidak menjelaskan, sementara dalilnya itu paling banyak dan keperluan manusia kepadanya jauh lebih besar daripada percabangan-percabangan fikih itu. Jelas? Masalah asma wa sifat, yaitu makna-maknanya itu bukanlah termasuk dari mutasyabihat, dia adalah muhkamat, karena Allah ingin menjelaskan para hamba, menjelaskan kepada para hamba, bukan ingin membuat takmiyah, yaitu pembutaan dan penyamaran. Dan Allah Ta'ala ingin memperkenalkan diri kepada Allah, bukan untuk membuat hamba itu kebingungan. Ini sebagai bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dan orang-orang yang lain yang mengikuti akidah ahli filsafat. Man tadabbaral Qur'ana taliban lil huda minhu tabayyana lahu tariqul haqq. Barang siapa merenungkan Al-Qur'an dalam keadaan dia ingin mencari hidayah dari Al-Qur'an, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan Al-Qur'an, bukan pula untuk riya, tapi memang dia ingin mencari hidayah di situ, maka tabayyana lahu tariqul haqq, akan menjadi jelas bagi dia jalan kebenaran. Qauluhu lahum ma yasha'una fiha. Firman Allah Ta'ala, mereka akan mendapatkan apapun yang di dalamnya, apapun yang mereka inginkan di dalamnya. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Rashid, ay fil jannah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah didengar oleh telinga. Telinga kita sudah dapat informasi tentang surga, tapi keindahan suaranya belum pernah kita dengar, yang semacam itu. Demikian pula informasi yang lengkap itu belum kita ketahui. Tayyib, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik di dalam hati manusia. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'datu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Aku telah persiapkan untuk para hambaku yang saleh sesuatu, yaitu kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah wala khatara ala qalbi bashar, terdetik di dalam hati manusia. Summa qara, kemudian Rasulullah SAW membaca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka jiwa itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka, berupa kenikmatan yang menyejukkan hati. Aslinya adalah menyejukkan mata, tapi maksudnya menenteramkan hati, sebagai balasan terhadap apa yang dulu mereka amalkan. Tayyib, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini Bukhari nomor yang ke 3244. Muslim nomor yang ke 2824. Qauluhu waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Wa huwa an-nadharu ila wajhillahi subhanahu wa ta'ala.
yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala zalika Ali bin Abi Thalib, sebagaimana ini ucapan Ali bin Abi Thalib, wa Anas wa ghairuhum, dan para sahabat yang lain. Afadatil ayat isbatar ru'yah. Ayat-ayat ini memberikan faedah ru'yah, yaitu ditetapkannya melihat wajah Allah. Wa annaha khassatun biyaumil qiyamah, dan itu khusus di hari kiamat. Wa anna ru'yatallahi subhanahu wa ta'ala min ajalli na'imil jannah wa a'zamiha, dan bahwasanya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk kenikmatan surga yang paling agung dan paling besar. Ya, sebagaimana di dalam hadis di Muslim itu, yang setelah Allah Ta'ala menyingkapkan wajahnya, menyingkapkan tabir yang menutup wajahnya, fama'u'tu syai'an ahabba ilaihim mimma an yarau wajha rabbihim. Tidaklah mereka diberi suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat indahnya wajah Allah. Tayyib. Makanya disebutkan dengan kalimat yang indah oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, kalau pada hari dikatakan kepada Yusuf, ukhruj alaihin, keluarlah engkau menemui mereka, maka indera mereka itu, indera perasa mereka itu hilang, sampai mereka memotong tangan mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Maka bagaimana dengan yaumul mazid, hari tambahan ketika melihat indahnya wajah Allah, maka kenikmatan yang lain itu tidak terasa sama sekali. Kalau kenikmatan surga saja sekali celupan kita tidak lagi merasakan, bahkan tidak ingat adanya kejelekan dan kesengsaraan di dunia. Bagaimana dengan kenikmatan yang tertinggi, yaitu melihat wajah Allah? Dan itu bukan hanya sekali dalam seumur hidup, tetapi sering mereka akan melihat wajah Allah. Qauluhu fi hadzal bab wa hadzal bab ay babu ma'rifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu bab tentang mengenal Allah dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Wa ma yastahiquhu subhanah, dan apa saja yang menjadi hak Allah subhanah min ifradihi bil ibadah, yaitu menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada yang lain, tidak mau ibadah kepada yang lain. Qauluhu fi kitabillahi katsir, di dalam kitabullah ini banyak. Faqad afsahal Qur'anu anhu kullal ifsah. Al-Qur'an telah betul-betul berbicara dengan terang tentang nama-nama Allah dan sifatnya itu tadi dengan kullal ifsah, dengan betul-betul paling fasih. Tidak ada istilah majaz di sini. Betul-betul paling fasih dan paling jelas dan paling terang. Bukan hanya wa kallamallahu Musa, tapi wa kallamahu Musa taklima. Betul-betul jelas Allah mengajak bicara Musa. Kalau harokatnya masih tidak jelas, wa kallamahu rabbuh, Rabbnya mengajak dia bicara. Ini adalah jelas, tidak ada takwil sama sekali, kecuali orang yang pura-pura bodoh dengan bahasa Arab, tapi bergaya pandai. Ajaib. Wa aghlabu suwaril Qur'an mutadhamminatun lidzalik. Kebanyakan, yaitu mayoriti dari surat-surat Al-Qur'an itu mengandung masalah ini. Nama Allah atau sifat Allah atau dua-duanya atau perbuatannya, yang mana perbuatan itu bersumber dari sifat. Bal kullu suratin minal Qur'an, bahkan setiap surat dari Al-Qur'an pasti ada nama dan sifat. Ya, surat Al-Ikhlas banyak nama dan sifat Allah. Surat Al-Fatihah banyak nama dan sifat Allah. Bahkan bukan sekedar dalam artian meremehkan, tapi misalkan surat yang paling pendek mungkin Inna a'tainakal kautsar, di situ ada sifat atau perbuatan Allah atau nama Allah. Fa innal Qur'an imma khabarun anillahi wa asma'ihi wa sifatih. Karena Al-Qur'an itu boleh jadi dia adalah berita tentang Allah, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa huwa at-tauhidul ilmi al-khabari. Ini yang diistilahkan dengan tauhid yang bersifat pengetahuan dan berita. Berita tentang apa? Tentang Allah, sifat-sifatnya dan sebagainya yang terkait dengan itu, perbuatannya juga. Yang kedua, wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah. Seruan kepada beribadah kepadanya semata dan tidak ada persekutuan untuk dia. Wa khal'i ma yu'badu min dunillah, dan melepaskan apa saja yang disembah selain Allah. Wa huwa tauhidut talabi.
Atau sebagian ulama mengatakan tauhid itu at-talabi al-iradi, yaitu tuntutan dan keinginan, yaitu betul-betul Allah menuntut kita untuk beribadah hanya kepadanya. Allah menginginkan agar kita itu memang menyembahnya saja. Itu talabi al-iradi. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzamun bi ta'atih. Atau boleh jadi isi dari ayat-ayat Al-Quran adalah perintah, larangan, dan keharusan untuk taat kepada Allah. Fadzalika min huquqit tauhidi wa mukammilatih. Maka itu adalah bagian dari hak tauhid dan penyempurna tauhid. Untuk apa kita mengaku Allah satu-satunya sembahan kita, tapi ketika disuruh sholat tidak mau, ketika disuruh puasa malas, ketika disuruh apalagi misalkan apa saja yang Allah inginkan di situ, ternyata dia tidak mau, menunjukkan tauhidnya itu kurang. Wa imma khabarun an ikramihi li ahli tauhidih. Dan boleh jadi isi Al-Quran adalah berita tentang pemuliaan Allah kepada ahli tauhidnya, kepada orang yang taat kepadanya. Wa ma fa'ala bihim fid dunya. Dan apa yang Allah lakukan kepada mereka di dunia berupa kemenangan dan pemuliaan. Wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah. Dan pemuliaan apa yang Allah siapkan untuk mereka di akhirat. Fahuwa jazauhu wa tauhiduh. Maka ini adalah sebagai apa? Sepertinya ini ada kesalahan, karena yang di kitab aslinya Madarijus Salikin kalimatnya enggak seperti ini. Tapi apa? Jazau ahli tauhidih, yaitu balasan untuk orang yang mentauhidkan Allah. Tetap intinya adalah tauhid lagi. Wa imma khabarun an ahli syirk. Dan boleh jadi Al-Quran isinya adalah berita tentang ahli kesyirikan. Wa ma fa'ala bihim fil uqbah. Dan apa yang Allah perbuat kepada mereka di kesudahannya, minal azab, yaitu berupa siksaan. Fahuwa jaza'u man kharaja min tauhidih. Ini adalah balasan untuk orang yang keluar dari mentauhidkan Allah. Wal Qur'anu kulluhu fit tauhid. Dan Al-Quran semuanya adalah tentang tauhid. Wa huquqih, hak-hak tauhid. Wa jazaih, balasan untuk tauhid. Wa fi syirki, dan juga bicara tentang kesyirikan. Wa ahlih, para orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa jazaihim, dan balasan untuk mereka. Tayyib, ini sumber kalimat tadi semua adalah dari Madarijus Salikin yang ketiga, muka surat 450. Fala tajidu kitaban qad tadammana minal barahini wal adillah. Maka engkau tidak mendapatkan suatu kitab yang mengandungi bukti-bukti dan petunjuk-petunjuk ala hadhil matalibil aliyah, untuk kepada tuntutan-tuntutan yang tinggi ini, kama tadammanahul Qur'an, sebagaimana yang dikandungi oleh Al-Qur'an. Bi uslubin, dengan metode wadih, metode yang jelas, jali, yang terang. Fa alfazul Qur'an afsahul alfaz. Maka lafaz-lafaz Al-Qur'an adalah lafaz yang paling fasih. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Asy'ariyah, bahwasanya Al-Qur'an ini datang untuk apa? Al-ghaz wal ahaji. Ini teka-teki. Walaupun Allah mengatakan dia istawa di atas arsy, tapi enggak seperti zahirnya, karena zahirnya adalah kekufuran, kata mereka. Tapi yang betul istawa adalah istaula. Ketika dikatakan tangan Allah itu terbentang, maksudnya adalah dua nikmat Allah terbentang. Jadi ini semua adalah teka-teki, kata mereka. Bukan betul-betul itu hakikatnya. Dari mana mereka tahu itu? Padahal Al-Quran adalah bahasanya paling fasih. Sementara sesuatu yang paling fasih itu menuntut adanya kejujuran, bukan menuntut adanya penipuan. Karena hakikatnya penipuan. Al-Quran mengatakan demikian, padahal hakikatnya enggak demikian. Sebagaimana kata orang-orang filsafat, bahwasanya para rasul itu thariqahnya sebenarnya adalah thariqatu, disebutkan di thariqatu takhyil, yaitu sebenarnya surga dan neraka tidak ada. Tetapi untuk apa ini didatangkan pola semacam itu, dihayalkan surga itu ada seperti ini, neraka itu ada isinya seperti itu, agar orang jadi baik, takut kepada neraka dan berharap masuk surga, sehingga mereka menjadi baik di dunia. Hakikatnya itu enggak ada semua. Itu cuma nama-nama yang kosong. Makanya kata para ulama, hakikat dari ajaran ahli filsafat adalah penipuan belaka. Nauzubillah. Ini kejahatan mereka. Dan itu yang dulu dipegang oleh siapa? Oleh Abu Bakar Ar-Razi, yang namanya dialu-alukan oleh orang itu sebagai Fakhruddin Ar-Razi. Yang dia akidahnya seperti itu, akidah Asy'ariyah falasifah itu.
Tapi di akhir-akhir hayatnya dia menulis di sebagian kitab, dia mengatakan bahwasanya tidak ada jalan yang paling dekat kepada kebenaran kecuali Al-Quran itu sendiri. Tidak ada jalan yang paling dekat untuk mengenal Allah kecuali Al-Quran. Bahasanya pendek dan jelas, langsung mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Langsung ayatnya mengatakan bal yadahu mabsuutatan, tangan Allah itu terbentang. Selesai. Tidak perlu penat-penat membahas ini itu panjang lebar, ujung-ujungnya ragu Allah Ta'ala ada ataukah tidak ada. Seperti yang diyakini oleh orang-orang tadi dan juga orang-orang yang semisal dia dari kalangan ahli filsafat seperti Syahrastani dan juga Abdul Ma'ali Al-Juwaini dan lain-lain. Orang-orang yang mencapai tingkat sangat tinggi dalam filsafat, kemudian mereka kebingungan. Sebelum matinya dia mengatakan, saya sekarang tidak tahu sebenarnya Allah itu ada ataukah tidak ada. Karena sesuatu yang ada dia memerlukan bukti, sementara bukti itu adalah majas. Sehingga saya sekarang tidak tahu ada itu sendiri maujud atau tidak maujud. Istilah ada, pening dia, kacau sendiri. Lalu untuk apa beragama selama ini kalau ujung-ujungnya tidak ada akidah yang kokoh? Ini rusak, naudzubillah. Rasul nggak mengajarkan gitu. Rasul lebih tahu tentang Allah daripada kalian semua. Tayyib qal fa'alfadul Qur'an afsahul alfad wa abyanuha wa a'zamuha mutabaqatan lima'aniha al-muradati minha. Lafaz-lafaz Al-Quran adalah lafaz yang paling fasih, paling jelas dan paling agung kesesuaiannya dengan makna-maknanya yang diinginkan darinya. Fala tajidu kalaman ahsana tafsiran wala atamma bayanan min kalamihi subhanah. Maka engkau tidak mendapatkan suatu perkataan yang lebih bagus penjelasannya dan lebih sempurna keterangannya daripada kalam Allah subhanahu. Walihada sammahu bayanan. Karena itulah Allah menamakan Al-Quran sebagai bayanan. Hada bayanul linnasi waliyungzaru bih. Ini adalah penjelasan untuk manusia dan agar mereka itu mendapatkan peringatan dengan itu. Kalau ternyata maknanya masih boleh ditakwil, hakikatnya tidak kita ketahui, maka bagaimana orang akan merasa yakin dengan peringatan-peringatan tadi? Ujung-ujungnya enggak perlu kita takut akan peringatan tentang siksaan neraka, alaiha tis'ata asyar, ada 19 malaikat yang bengis. Karena hakikatnya itu enggak betul, itu khayalan para nabi agar kita jadi baik. Kita sudah tahu sebenarnya ini cuma tipuan dari para nabi. Nah itu kalau dikatakan seperti itu berarti Al-Quran bukan bayan. Al-Quran hanyalah apa? Suatu penipuan yang sudah tersingkap. Siapa yang berjaya menyingkapkannya? Para ahli filsafat. Hebat sekali. Padahal dapat wahyu aja enggak mereka. Khilafan liman za'ama anna kalamallahi wa rasulihi la yufidul ilma bisyai'. Berbeza dengan pendapat orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah dan kalam rasulnya itu tidak memberikan faedah ilmu tentang sedikit pun min usuliddin, dari prinsip-prinsip agama ini. Makanya mereka mengatakan semuanya itu hanyalah apa? Hanyalah metode untuk agar orang jadi baik, dan hakikatnya tidak demikian. Makanya banyak ahli filsafat mengatakan hakikat dari syariat ini hanyalah apa? Untuk riyadatul qulub, latihan hati. Makanya orang kalau hatinya sudah baik nggak perlu dia sholat, sudah selesai olahraga dia, sudah jadi baik dia, tujuan tertinggi dicapai. Itu kata mereka. Kita sudah kenal Allah, nggak perlu lagi dengan latihan-latihan yang ini diperlukan oleh orang awam. Yang mana mereka mengatakan wirid itu hanyalah diperlukan untuk orang yang hatinya lalai. Ibadah itu dilakukan dan diperlukan untuk orang yang hatinya lalai. Adapun untuk apa kita masih terus ibadah sementara hati kita itu betul-betul selalu ibadah? Kita sudah kenal Allah, sudah, ini namanya ibadah. Itu adalah kerusakan mereka. Ujung-ujungnya adalah berupaya lari dari syariat Allah, lari dari akidah yang benar dan juga lari dari cabang yang benar. Wala yajuzu an tustafada ma'rifatullah dan tidak boleh diambil faedah mengenal Allah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi minhu. Mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan mengenal sifat-sifatnya dan perbuatannya dari Al-Quran. Allah Ta'ala ingin agar kita kenal Allah. Ternyata mereka mengatakan enggak boleh kita mengenal Allah melalui Al-Quran. Ini siapa yang menentang sebenarnya? Wa abbara an dzalika biqaulih. Mereka mengungkapkan ini semua dengan istilah al-adillatul lafdhiyah la tufidul yaqin. Dalil-dalil lafaz itu tidak memberikan faedah keyakinan. Jadi Allah yang mengajarkan, Allah yang mencipta kita, dan Allah yang paling jujur dan paling baik dan paling penyayang pada kita, kalamnya itu tidak memberikan faedah keyakinan. Siapa yang kalamnya memberikan faedah keyakinan? Para ahli filsafat itu.
yang mereka adalah kebanyakannya adalah pendusta. Nah, itu yang kalimatnya justru mendatangkan keyakinan. Jadi bagaimana mendatangkan keyakinan sementara mereka dalam satu kitab akan saling bertabrakan sendiri kalamnya di awal dengan di akhir. Terkadang di awal mereka mengatakan akidah semacam ini adalah kufur ketika masuk ke beberapa perincian filsafat. Sementara di belakang, di bawah-bawah mereka akan mengatakan inilah perkara yang paling rajih dari perkataan para khuzzaq kita, para ahli-ahli pikir kita. Atau sebaliknya, bahwasanya di awal-awalnya dia mengatakan memang manusia berselisih pendapat, tapi yang betul adalah ini berdasarkan pendapat Plato dan Aristoteles dalam masalah ini. Terus di akhir kitabnya dia lupa dengan yang di atas. Dia mengatakan ini adalah pendapat yang paling rusak dan paling berlawanan dengan akal. Gimana di atas dia menolong, yang bawah kemudian dia menentang sendiri akidah mereka. Nah, bagaimana orang yang kalamnya sendiri bertolak belakang, lalu itulah yang mendatangkan keyakinan. Sementara Al-Quran yang Allah Ta'ala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak sesat. Dan Allah Ta'ala telah menyebutkan sekian banyak dalil, Al-Quran adalah hudal linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Bagaimana petunjuk justru tidak mendatangkan keyakinan. Tapi memang inilah ma'rakah. Ini adalah medan perang antara ahli tauhid dengan apa? Orang-orang filsafat itu. Seandainya kaum muslimin sadar, seandainya muslimin mereka betul-betul mempelajari akidah yang benar dan dan mereka tidak menghabiskan waktunya untuk kesia-siaan, tetapi apa? Memperkuat senjata-senjata mereka tadi. Karena apa? Jangan dikira kalau kita damai dengan setan, setan itu akan damai dengan kita. Setan akan terus bergerak walaupun kita ini ingin damai dengan mereka. Maka harusnya muslimin itu betul-betul memanfaatkan waktunya untuk mempelajari senjata-senjata yang Allah siapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah ini, dengan bimbingan orang yang paling tahu tentang itu, tentang Al-Quran wa Sunnah, yaitu para sahabat dan murid-murid mereka. Ini ma'rakah, ini adalah medan perang yang besar. Ribuan orang setiap tahun pergi ke Al-Azhar untuk mempelajari filsafat, sementara belum tentu 100 orang pergi ke markis Ahlus Sunnah untuk mempelajari senjata yang kuat ini menghadapi mereka. Ini kelalaian kebanyakan orang. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa za'ama qaumun min ghaliyati ahlil bidah. Sekelompok orang dari ahlul bidah yang berlebihan. Ahlul bidah berlebihan, tapi ini lebih parah lagi, annahu la yasihu al-istidlalu bil Qur'an awil hadis. Tidak sah berdalil dengan Al-Qur'an ataupun hadis alal masailil qat'iyyah, terhadap perkara-perkara yang telah pasti. Binaan ala anna dalalata la tufidul yaqin. Dibangun di atas pendapat mereka bahwasanya dalil-dalil lafaz, yaitu Al-Quran wa Sunnah, tidak memberikan faedah keyakinan, kama za'amu, seperti yang mereka nyatakan itu. Wa za'ama katsirun min ahlil bidah, dan kebanyakan ahlul bidah menyatakan annahu la yustadallu bil ahadits al mutalaqqahu bil qabul. Tidak boleh kita berdalilkan dengan hadis-hadis yang telah disambut dengan penerimaan oleh umat ini, yaitu yang telah disepakati. Ala masailis sifat, terhadap masalah-masalah sifat, wal qadar, dan masalah takdir, wa nahwihima, dan yang seperti itu, mimma yutlabu fihil qata' wal yakin, dari perkara-perkara yang dituntut adanya kepastian dan keyakinan di situ. Ini kata mereka. Lalu dari mana kita mendapatkan dalil yang yakin? Yaitu dari apa? Dari ilmu, dari buku Asy-Syifa punya Ibnu Sina, atau dari buku Ikhwanus Shafa punya sekumpulan orang-orang ahli filsafat, menulis kitab judulnya Ikhwanus Shafa wa Khullanul Wafa. Lafadznya bagus, saudara-saudara kemurnian, dan juga teman karib al-wafa, yang mereka itu setia, tapi ternyata mereka adalah perusak semuanya. Alhamdulillah. Baik, bagaimana dari Al-Quran wa Sunnah yang dijamin kebenarannya nggak didapatkan keyakinan, tapi dari buku hasil pemikiran orang-orang yang sesat tadi baru didapatkan keyakinan. Ini adalah rusak, akidah yang rusak. Wahyu Allah tidak lagi diterima, tetapi wahyu setan yang diterima. Ini betul-betul merusak dan betul-betul memutar balikkan fakta. Tayyib, ini kalam Syekhul Islam menukilkan dari akidah orang-orang yang sesat tadi. Ini di Majmu' Fatawa yang ke-11 muka surat 337. Tayyib, ini semua adalah hukuman bagi orang yang berpaling dari Al-Quran. Makanya jauh sebelum ilmu itu semakin merebak, Imam Syafi'i telah mengingatkan, sebagaimana di dalam fatwa beliau yang terkenal itu. Dan ini dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar Alamin Nubala, di biografi beliau yang ke-11.
jilid ke-11 dan disebutkan dengan sanad yang sangat ali, sangat pendek sekali oleh Imam Ibnu Abi Hatim di dalam Manaqibus Syafi'i. Sanadnya pendek, Ibnu Abi Hatim dari Yunus bin Abdul A'la dari Syafi'i langsung. Beliau mengatakan, hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid. Hukumku untuk ahli kalam adalah hendaknya mereka itu disebat dengan pelepah-pelepah kurma. Summa yutafa bihim bainal asyairi wal qabail. Kemudian hendaknya mereka dibawa keliling di antara kabilah-kabilah dan kampung-kampung itu, wa yunada alaihim, kemudian diteriakkan kepada mereka, hadza jazaa'u man a'rada 'anil Qur'an wa aqbala ala ilmil kalam. Ini adalah balasan, hukuman untuk orang yang berpaling dari Al-Qur'an dan menghadapkan diri kepada ilmu kalam. Tapi apa? Kebanyakan orang yang mengaku Syafi'iyah enggak mau itu. Tapi apa? Mereka milih akidah Asy'ariyah yang waktu itu Asy'ari belum lahir. Syafi'i sudah paham apa yang akan dihasilkan dari ini semua. Makanya ketika beliau berdebat dengan Hafiz Al-Fard, beliau mengatakan engkau kafir. Karena apa? Dia betul-betul mengingkari Allah dengan apa? Dengan metode kalimat-kalimat kalam itu. Ujung-ujungnya Allah tidak ada. Dan itulah ujung dari akidah falasifah. Enggak ada Allah, yang ada adalah aklul fa'al yang menciptakan ini semua. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Syairah ni dia mazhab apa? Dia Akidah Asy'ariyah, ikut Abdul Hasan Asy'ari sebelum tobat meyakini sifat-sifat Allah itu hanya ada 7. Alal khilaf, mereka sendiri khilaf, ada 7 atau berapa khilaf mereka. Tapi yang terkenal sekarang 7. si mazhab fiqhnya Syafi'i. Fikihnya mengaku Syafi'i tetapi dusta. Cuma Cuma kalam Syafi'i yang enggak mereka ambil. macam mana ilmu kalam ni boleh meresap masuk dalam agama kita? Oh ya, pembahasan masalah sejarah terbentuknya, masuknya ilmu kalam. Kalau masalah terbentuknya ini adalah dari orang-orang kerajaan Yunani itu, yang mereka nggak kenal Allah, mereka nggak kenal adab dan akhlak. Yang ada pada mereka adalah semuanya halal, semuanya boleh. Yaitu walaupun dia saudari atau bukan saudari, ibu atau bukan ibu, semuanya adalah boleh, halal saja. Nah, itu akidah mereka. Yang kemudian mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi. Selama apa? Selama entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, Yunani sudah kalah ketika apa? Perang melawan Romawi dan dijajah oleh Romawi. Dan kemudian Romawi ini yang mereka mengagung-agungkan ilmu kalam, terutama di zaman Konstantin. Konstantin ini 300 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Dia masuk Kristen dan dia adalah filosof besar. Dia ini yang mengembangkan ilmu kalam. Dan seterusnya, kisah yang panjang terkait dengan itu. Kemudian di zaman pemerintahan Islam, yaitu Rasulullah dan para sahabat mereka betul-betul menyuruh untuk berpaling dari segala macam kebid'ahan. Maka masuk di dalamnya adalah ilmu kalam ini. Nggak ada satupun dalil dari Al-Quran wa Sunnah, maka dia termasuk perkara yang harus dihindari. Tetap demikian pula di zaman pemerintahan Bani Abbasiyah setelah Khulafaur Rasyidin dan Khilafah Nubuwah itu, Umayyah dulu. Nah, di zaman pemerintahan Bani Umayyah masih bersih, mereka secara umum sangat benci ahli bidah dan sangat benci ahli kalam. Makanya walaupun rajanya itu kadang suka bermabuk-mabukan, suka ini, suka itu, tetapi mereka betul-betul membenci para ahli kalam dan ahli bidah. Banyak dari ahli kalam dan ahli bidah yang disembelih, yang istilahnya dipancung. Kemudian di akhir pemerintahan Bani Umayyah, maka terjadi kelemahan, yaitu ketika dikuasai oleh Marwan al-Himar, yang mana dia belajarnya adalah kepada Ja'ad bin Dirham, dan dia ini adalah ahli kalam. Sampai akhirnya hancur kekuasaan dia dan digantikan oleh Bani Abbasiyah. Digantikan oleh siapa? Ibrahim As-Saffah. Kemudian yang setelahnya adalah siapa itu namanya? Abu Ja'far Al-Mansur. Marwan bin Himar ni Abbasiyah Umayyah. Dia terakhir Bani Umayyah. Di zaman-zaman itu mereka benci kepada yang namanya ilmu kalam. Sampai kemudian siapa lagi, yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi beliau sangat benci ahli kalam dan beliau membunuh para ahli kalam karena tahu ini akan merusak agama. Makanya kemudian setelah Al-Mahdi yaitu siapa? Yaitu Harun Ar-Rasyid. Nah, beliau sangat benci ahli kalam. Makanya ketika sahabat Imam Ahmad yaitu siapa? Ishaq bin Rahawayh. Ketika itu Ishaq datang ke istana karena memang Harun Ar-Rasyid cinta pada para ulama. Walaupun seperti raja yang lain ada kesalahan juga, tapi dia adalah raja terbaik Bani Abbasiyah. Kemudian beliau ditanya oleh siapa ini? Ishaq ini ditanya oleh siapa? Oleh salah seorang pembesar yang ada di situ.
ketika Ishaq menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala itu istiwa di atas arsy, maka orang ini menentang bahwasanya ini bukan istiwa, maksudnya adalah istaula, Allah berkuasa. Justru siapa yang marah? Harun ar-Rasyid yang marah, mengatakan engkau menentang Al-Quran, bawa kemari alat pemenggal. Marah dia. Dia yang marah. Banyak yang dihukum. Nah, kemudian setelah itu adalah Al-Amin. Al-Amin ini walaupun dia suka maksiat-maksiat, tapi dia benci ahli kalam dan banyak yang dia penggal. Nah, ketika kekuasaan Al-Amin ini diruntuhkan oleh saudaranya yang hasad, yaitu Al-Ma'mun, terjadilah perubahan besar. Al-Ma'mun ini dia suka kepada ilmu kalam. Dia kecerdasannya luar biasa dan dia tidak puas dengan ilmu yang dia miliki. Maka dia banyak memerintahkan untuk buku-buku dari Romawi itu diterjemah, karena dia juga seperti raja yang lain suka jihad dan menguasai sekian banyak benteng. Nah, di benteng itu banyak buku-buku pendeta dari ilmu kalam itu. Nah, dia yang memberikan sayembara, barang siapa menerjemah buku ini buku-buku hikmah, maka dia akan mendapatkan hadiah sekian dinar. Sehingga orang-orang yang cinta dunia mereka beramai-ramai untuk menerjemahkan buku-buku ini. Akhirnya rusak, akhirnya terbentuklah akidah itu. Akidah perintah untuk meyakini Al-Quran makhluk, bahwasanya di atas arsy nggak ada siapa-siapa dan seterusnya itu. Inilah sejarah terbentuknya itu semua. Nah, di zaman itulah Imam Syafi'i banyak mengingatkan masalah itu. Tapi karena kondisi sudah semakin parah, karena Al-Ma'mun betul-betul membunuh banyak ulama, maka Asy-Syafi'i pindah ke Mesir. Dan Asy-Syafi'i memberikan pesan kepada Imam Ahmad melalui siapa? Melalui muridnya yang paling setia. Banyak murid setia, tapi asbatun nas fi Syafi'i, yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzin, mengatakan bahwa surat ini kepada Ahmad bin Hambal, yang Abu Abdillah Ahmad bin Hambal yang masih tinggal di di Baghdad kalau tidak salah waktu itu, dan seterusnya. Ini kita nggak jadi daras yang berikutnya. Tidak apa, sekali-sekali lah ya, sekali-sekala. Kemudian maka Rabi' bin Sulaiman pun berangkat kepada Imam Ahmad. Ketika itu Imam Ahmad sedang sholat subuh, maka beliau langsung sholat subuh. Kemudian selesai sholat subuh, maka Rabi' bin Sulaiman berdiri untuk sholat qobliyah. Ditanya Imam Ahmad, engkau sholat apa ini? Oh, saya tadi belum 2 qobliyah. Maka dibiarkan. Nah, setelah itu mengatakan, saudaramu Abu Abdillah Asy-Syafi'i menyampaikan salam dan menyampaikan surat ini kepada Anda. Kemudian Imam Ahmad membuka surat itu, kemudian menangis Imam Ahmad. Maka Rabi' bin Sulaiman tanya, ada apa itu isinya? Maka beliau mengatakan, isinya adalah Syafi'i bercerita tadi malam dia mimpi berjumpa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, sampaikan salamku kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hambal dan kasih tahu dia bahwasanya dia nanti akan diuji tentang khalqul Quran, dan jangan sampai dia melemah tentang masalah ini. Kalau dia kuat, maka Allah akan memberikan kepada dia bendera yang terus berkibar sampai hari kiamat. Selesai sampai di situ mimpinya itu. Makanya Imam Ahmad menangis karena ternyata dapat pesan yang besar dari Rasulullah semacam itu. Dan memang beliau yang diuji lebih besar daripada kebanyakan ulama yang lain. Dan ketika beliau kokoh, betul-betul bendera beliau dikibarkan sampai hari kiamat, bendera Hanabilah itu. Padahal kalau dari sisi kecerdasan, Syafi'i lebih cerdas. Kalau dari sisi yang lain-lain, dari sisi tafsir, Syafi'i boleh jadi lebih mendalam dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian Syafi'iyah, mengatakan fikih itu milik Syafi'i, tetapi keterkenalan justru dimiliki Ahmad bin Hambal. Nggak tahu untuk apa kalimat pola macam itu. Kalau Syafi'i nggak ambil kisah tentang gitu. Syafi'i bahkan mengatakan sendiri di dalam manaqib, di dalam Tabaqat Syafi'iyah, ketika menyebutkan biografi Imam Ahmad, Asy-Syafi'i mengatakan Ahmad bin Hambal imamun fitis. Ahmad bin Hambal itu imam di dalam 9 perkara. Yang pertama adalah imamun fi tafsir, yang kedua imamun fil lughah, yang ketiga imamun fil faqr, yang keempat imamun fi zuhud, yang kelima imamun fil wara', yang keenam imamun fil fiqih. Terus apa lagi ya? Lupa semuanya itu. Imam dalam masalah apa saja dipuji oleh Asy-Syafi'i. Lupa lafadznya itu. Tayyib dan lain-lain. Nah, imamun fi sabr juga disebutkan di situ. Tayyib, itulah sejarah tentang masuknya filsafat dan bagaimana perjuangan para ulama di dalam menghadapi mereka tadi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Sangat menarik kiranya ada macam tema ya, sebuah tema yang menyebutkan aliran-aliran sesat itu dengan dia punya